Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Salsabila. Saya ingin menjelaskan tentang SVM. Kalian tahu apa itu SVM? SVM adalah Support Vector Machine, adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM bekerja sebagai dengan mencari hyperplane atau batas keputusan yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Algoritma sangat populer untuk tugas klasifikasi karena mampu menangani masalah dengan dimensi yang tinggi dan memberikan hasil yang baik pada data yang memiliki margin yang jelas antara kelas. Beberapa konsep penting dalam SVM yaitu support vector, hyperplane, dan margin. SVM biasa digunakan dalam banyak bidang seperti pengenalan wajah, analisis teks, dan bioinformatika. Ada dua tipe SVM, yaitu yang pertama linear SVM, digunakan jika data dapat dipisahkan secara linear dengan satu garis lurus. Kedua, nonlinear SVM, digunakan jika data tidak dapat dipisahkan secara linear dengan menggunakan kernel strict. SVM dapat membuat hyperplane pada dimensi yang lebih tinggi dan memisahkan data. Dan saya akan menjelaskan berikut contoh codingannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Import pandas ASPD digunakan untuk memproses data dalam bentuk frame. From Scikit Model Selection, import train test split digunakan untuk memisahkan data menjadi set pelatihan atau training set dan set pengujian atau test set. From Scikit Feature Extraction, text import TF-IDF vectorizer digunakan untuk mengubah teks menjadi fitur numerik dengan teknik TF-IDF. From Scikit SVM, import SVC digunakan untuk algoritma support vector classifier dan Scikit SVM untuk klasifikasi. From Scikit Matrix, import accuracy score, confusion metric, classification report digunakan untuk metode mengevaluasi performa model. Data atau teks digunakan untuk dataset berupa urasan film dalam bahasa Indonesia, di mana setiap ulasan diberi label positif dan label negatif. DF-PD data frame atau data adalah digunakan untuk mengonversi data ke format data frame mudah diproses dalam pandas. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest, Train, Test Split, IDF, DF Label, DF Text, Test Size 0,2, Random State 42 digunakan untuk memisahkan data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Vectorizer, TF-IDF Vectorizer, Xtrain, TF-IDF Vectorizer, Fit Transform, Xtrain, Xtest, TF-IDF Vectorizer, Transform, Xtest digunakan untuk menerapkan metode TF-IDF untuk mengonversi teks menjadi matriks fitur berbasis frekuensi kata. Xtrain, TF-IDF Vectorizer, Fit Transform Xtrain digunakan untuk melakukan pelatihan vektor pada data latih lalu mentransportasikannya menjadi bentuk numerik. Xtest, TF-IDF Vectorizer Transform digunakan untuk mentransformasikan data uji menjadi bentuk numerik berdasarkan pelatihan data pada latih. SVM SVC kernel linear digunakan untuk inisialisasi model SVM dengan kernel linear, sering digunakan untuk data dengan dimensi tinggi seperti teks. SVM Fit Xtrain, TF-IDF Ytrain digunakan untuk melatih model SVM menggunakan data latih yang telah diubah menjadi vektor TF-IDF. Ypred SVM Predict Xtest TF-IDF digunakan untuk menghasilkan prediksi berdasarkan data uji. Print Accuracy Score Ytest Ypred, Print Confusion Metric and Confusion Metric Ytest Ypred, Print Classification Report Ytest Ypred digunakan untuk
Menghitung presentasi prediksi yang benar. Yang kedua, menunjukkan jumlah prediksi benar, salah untuk tiap kelas matriks, memberikan informasi spesifik true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dan yang ketiga, untuk menampilkan matriks evaluasi lainnya seperti precision, recall, dan F1 score setiap kelas positif dan negatif. Accuracy, dan ini hasilnya, accuracy 0,65. Presentasi prediksi sebesar 65% dari total 20 data diuji. Confusion metricnya 7, 6 ini kelas negatif, 1, 6 kelas positif. 7 adalah true negatif atau TN. Jumlah sampel negatif diprediksi benar sebagai negatif. Dan 6 adalah false positif atau FP. Jumlah sampel negatif diklasifikasikan sebagai positif. 1 adalah false negatif atau FN. Jumlah sampel positif diklasifikasikan sebagai negatif. 6 adalah true positif atau TP. Jumlah sampel positif yang diprediksi benar sebagai positif. Classification report. Precision negatif 0,88. Semua sampel diprediksi negatif 88, benar-benar negatif. Recall negatif 0,54. Model mengidentifikasi 54% dari semua sampel dengan negatif. F1 score negatif 0,67. Support 13. Precision positif 0,50. Semua sampel diprediksi positif 50%, benar-benar positif. Recall 0,86. Model mengidentifikasi 86% dari semua sampel dengan positif. F1 score 0,63. Dan supportnya adalah 7. Accuracy macro average. Menghitung rata-rata precision recall F1 score secara tidak tertimbang untuk kedua kelas. Weighted average precision 0,74. Menghitung rata-rata precision recall F1 score mempertimbangkan jumlah sampel tiap kelas. Kesimpulannya, akurasi 65%, model kelas positif, recall 0,86 dibandingkan negatif. Precision kelas positif lebih rendah 0,50. Itulah codingan SPM tersebut. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.